Oke, jumpa lagi dengan saya di perkuliahan jaringan komputer pertemuan kelima yang membahas tentang topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan sebuah aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan implementasi dari sebuah jaringan komputer. Dikarenakan, ketika kalian melakukan implementasi topologi jaringan, ini merupakan suatu cara untuk menghubungkan sebuah jaringan komputer yang lebih banyak agar dapat saling berkomunikasi, baik menggunakan kabel ataupun menggunakan nirkabel. Dalam melakukan implementasi sebuah topologi jaringan, haruslah mempertimbangkan aspek dari kekurangan maupun kelebihan dari masing-masing topologi jaringan itu. Topologi jaringan komputer merupakan suatu teknik untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya yang merangkai menjadi sebuah jaringan. Ini kalau kita berbicara dari definisi jaringan komputer. Selanjutnya, definisi dari sebuah topologi jaringan. Setiap topologi jaringan harus memiliki perbedaan. Ada yang berbeda dari segi kecepatan pengiriman paket datanya, ada yang berbeda dari biaya pembuatannya ataupun anggarannya, serta bagaimana proses dalam melakukan penginstalan serta proses maintenance perawatannya. Dan juga setiap jenis topologi jaringan komputer memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada 3 buah klasifikasi dari topologi jaringan. Ada topologi fisikal, topologi logikal, hingga topologi sinyal. Kita bahas satu-satu dulu. Topologi fisikal. Fisikal topologi merupakan topologi yang mampu menggambarkan penempatan node jaringan, titik-titik jaringan, dan koneksi fisik di antara jaringan komputer tersebut. Jadi skema jaringannya dapat tergambarkan secara real. Sedangkan logika topologi yang berdasarkan dengan logika, topologi yang menggambarkan jalur atau yang akan dilewati oleh sebuah paket data di saat mereka melalui suatu jaringan dan diatur oleh protokol yang digunakan oleh data tersebut. Jadi ketika kalian mencoba mengimplementasi topologi berdasarkan logika, kita lihat trafiknya. Oh, ketika di belok kiri trafik 5 mega nih, belok kanan trafik 10 mega nih. Berarti ketika mengirim paket, berarti dia harus mencari bandwidth terbesar. Sedangkan untuk topologi yang berbicara dengan sinyal menggambarkan jalur yang dilalui suatu sinyal di saat mereka melintasi jaringan. Ini ketika kita mencoba melakukan pembelajaran yang lebih spesifik tentang jaringan wireless. Traffic sinyalnya penuh, kita akan mencoba beralih ke frekuensi yang lainnya. Kita bahas satu persatu mengenai topologi. Yang pertama adalah topologi ring. Topologi ring merupakan sebuah topologi yang berbentuk seperti lingkaran, sesuai dengan namanya, ataupun disebut dengan topologi cincin. Untuk membuat topologi ring ini, setiap komputer dihubungkan secara seri satu dengan lainnya dengan tujuan agar proses pengiriman dan penerimaan paket data satu arah. Contoh, PC yang paling atas ketika mengirim paket data, semua jalur ke kanan. Jalur ke kanan lagi, jalur ke kanan untuk mengirim paket data. Tapi ketika menerima, menggunakan jalur dari sebelah kiri. Jadi dia selalu berputar. Ada beberapa kelebihan dari topologi ring ini. Yang pertama, masih mudah dalam melakukan pengimplementasiannya. Penggunaan kabel yang masih lumayan hemat. Kecepatan transfer data yang tinggi karena satu arah ke kanan semua untuk transfer, untuk menerima ke kiri dari kiri semua. Dan kemungkinan terjadinya collision data sangat kecil. Namun, di balik kelebihan dari topologi ring, ada pula kekurangan dari topologi ring. Di antaranya, kegagalan pada salah satu komputer akan mengakibatkan kegagalan pada keseluruhan jaringan. Ketika satu komputer sleep ataupun satu komputer shutdown, satu komputer off, traffic jaringan ini akan putus. Karena ketika klien yang sebelah kiri ingin menghubungkan klien sebelah kanan, trafficnya harus berbuat seperti lingkaran. Menambahkan atau mengurangi perangkat komputer akan membuat jaringan
hambat karena harus diputuskan salah satu komputernya terlebih dahulu. Selanjutnya, topologi dual ring. Topologi dual ring ini dia bekerja lebih baik dibandingkan topologi ring. Ketika topologi ring satu arah, jalur ke kanan semua untuk transfer, dari jalur sebelah kiri untuk menerima semua. Tapi ketika menggunakan topologi dual ring, dia mampu berjalan dari dua sisi, baik sisi kanan maupun sisi kiri. Namun kekurangannya, setiap komputer minimal harus menggunakan 4 LAN card, 2 menerima, 2 mengirim. Lebih banyak dalam perangkat yang dibeli, dan instalasi kabelnya pun juga menjadi lebih banyak. Dan ketika salah satu mengalami permasalahan, traffic jaringan akan tetap berjalan normal karena dia teknologinya berputarnya tidak satu arah tapi dapat dua arah, berbeda dengan topologi ring yang sebelumnya satu arah. Sedangkan topologi bus ini topologi yang menggunakan kabel tunggal satu jalur sebagai media transmisinya, atau kabel pusat, tempat di mana seluruh klien dapat saling terhubung. Setiap node ataupun setiap perangkat di dalam topologi bus dihubungkan secara serial sepanjang kabel. Sepanjang kabel itu mana? Sejauh kabelnya, sejauh itu pula komputer akan dapat saling terhubung. Penggunaan topologi ini sering mengalami sebuah permasalahan khusus. Jika salah satu node mengalami gangguan, maka seluruhan jaringan akan mengalami down juga, sama seperti topologi ring, dan tidak dapat saling terhubung dan berkomunikasi. Kelebihan dari topologi bus ini merupakan topologi yang paling sederhana, menggunakan media transmisi yang sangat sedikit, instalasi yang murah dibandingkan dengan topologi lainnya. Topologi bus masih menggunakan kabel koaksial. Biasanya kabel koaksial itu sekarang untuk kabel antena televisi ya. Dan kelebihan dari topologi bus selanjutnya adalah cukup mudah jika ingin menambahkan ataupun mengurangi komputer, karena kita hanya menaruh satu titik komputer saja dan mencabungkan kabelnya. Sedangkan dari kelebihan topologi bus ada pula kekurangannya. Kekurangannya pasti collision data, karena semua traffic paket data dihubungkan oleh satu kabel, satu jalur. Setiap barel konektor yang digunakan mengakibatkan melemahnya sinyal. Ketika menggunakan topologi bus, biasanya bandwidth akan berkurang banyak karena barel-barel konektor mampu menyebabkan sinyalnya berkurang, serta perawatan jaringan yang lumayan rumit. Nah, topologi selanjutnya adalah topologi star. Topologi star atau yang sering disebut sebagai bintangnya network ya, bintangnya jaringan, merupakan salah satu topologi yang populer digunakan saat ini, dikarenakan topologi jaringan, topologi star ini termasuk topologi yang dikategori dengan biaya menengah, nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah. Biasanya bentuk dari topologi star ini seperti sebuah bintang, dia seperti melingkar, tapi nggak harus menjadi 5, nggak harus 5 klien biar menjadi sebuah bintang. Bebas berapapun klien, yang penting titik nodenya berada di tengah untuk menghubungkan beberapa klien yang berjauhan. Jadi semua klien yang ingin terhubung harus menarik kabel ke sentral switch-nya, nodenya di tengah. Ada beberapa kelebihan dari topologi star ini. Yang pertama, mudah dalam melakukan penambahan maupun pengurangan komputer karena dia berdiri masing-masing setiap klien tersebut. Kegagalan terhadap salah satu komputer dipastikan tidak mengganggu jaringan komputer kecuali nodenya yang bermasalah. Node itu maksudnya switch ataupun hub yang di tengahnya sentralnya mengalami down, maka jaringan pastikan akan down juga. Sedangkan kekurangan dari topologi star memiliki satu titik kelemahan, yaitu terletak pada perangkat switch-nya ataupun hub-nya, sentralnya. Jika hub ataupun switch pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan dipastikan akan mengalami kegagalan. Selanjutnya, kekurangan dari topologi star ini membutuhkan lebih banyak kabel. Lalu jumlah klien terbatas, tergantung dari interface ataupun port yang tersedia dari switch maupun hub
Itu. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh ini berbentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat saling terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang berada dalam satu jaringan. Jadi semua perangkat saling terhubung. Bayangkan berapa banyak kabel yang disediakan oleh masing-masing perangkat. Ada 5 klien yang terhubung, berarti satu komputer minimal menggunakan 4 kabel. Ada 6 klien yang ingin terhubung, maka satu komputer menyediakan 5 kabel, harus menggunakan sebanyak klien yang ingin terhubung. Pada topologi mesh ataupun topologi yang disebut bisa topologi jala ini, setiap perangkat dapat berkomunikasi secara langsung dengan adanya perangkat lain tanpa menggunakan media perantara pun. Ketika menerapkan topologi mesh, semua klien dapat terhubung selama kita mampu melakukan instalasi kabel sejauh itu. Kelebihan topologi mesh ini, setiap peralatan yang ada dalam jaringan saling terhubung satu sama lainnya dalam sebuah susunan. Keuntungan utama dari penggunaan topologi ini adalah nggak ada toleransi terhadap kesalahan karena masing-masing jalurnya sudah ditentukan. Relatif lebih mudah dalam melakukan troubleshooting karena ketika saya ingin menghubungkan klien yang di ujung sebelah sana, nggak dapat terhubung, berarti saya sudah tahu kabelnya itu bermasalah. Karena untuk berhubungan antara klien menggunakan media transmisi masing-masing. Kekurangan dari topologi ini, ketika jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat, akan sangat sulit dalam melakukan instalasi dan konfigurasinya. Lalu diperlukanlah biaya yang besar untuk memelihara jaringan ini, karena ketika semakin besar otomatis hubungannya lebih rentan ataupun lebih sangat crowded. Dan yang selanjutnya adalah topologi tree. Topologi tree sering disebut dengan topologi pohon, adalah topologi yang merupakan kombinasi dari topologi star dan topologi bus. Secara hierarki, penyusunan topologi tree ini merupakan kumpulan dari topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus sebagai jalur backbone-nya. Topologi tree ini sering juga disebut dengan topologi bertingkat, jadi ada hierarkinya dalam penggunaannya. Topologi ini sering digunakan untuk interkoneksi antar hierarki yang berbeda. Untuk hierarki yang rendah pada topologi ini digambarkan pada lokasi yang paling bawah. Hierarki yang lebih menengah ada di paling atas, dan hierarki core paling tinggi adalah hierarki yang paling atas. Beberapa kelebihan yang didapat dari topologi tree ini: antar kelompok melakukan komunikasi yang dilakukan melalui sebuah perangkat switch. Pusat data dan kendali jaringan berada dan di atas oleh hub ataupun pusat dari jaringan. Mendukung untuk diterapkannya pada jaringan komputer yang skalanya besar. Jaringan yang dibangun dengan topologi tree mempunyai kemudahan untuk dikembangkan ke dalam jaringan yang lebih luas. Beberapa kekurangan yang terdapat dari topologi tree ini: cara kerja jaringan topologi tree ini cenderung lebih lambat karena ada hierarkinya. Jaringan yang terpasang menggunakan topologi tree ini sangat bergantung pada switch sentral yang ada untuk menghubungkan lapisan akses, distribusi, ataupun lapisan core-nya. Proses mendeteksi kesalahan pada jaringan ini tergolong minim ataupun tergolong sulit. Topologi hybrid ini nggak jauh berbeda dengan topologi tree. Kekurangan dan kelebihannya cuma topologi hybrid ini mampu mengkelompokkan secara signifikan dan gabungan dari topologi star maupun topologi ring. Jadi ketika kita berbicara topologi tree, dia gabungan dari topologi star dan topologi bus, sedangkan topologi hybrid ini menggunakan gabungan kombinasi dari topologi star dan topologi ring. Sekarang tugas kalian, buatlah sebuah resume dari masing-masing topologi yang tadi sempat dijabarkan. Lalu coba cari ataupun kembangkan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing topologi tersebut. Apa saja sih kira-kira kelemahan dan kelebihan lainnya? Lalu buatlah resume, catatan dari masing-masing topologi tersebut, kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan upload ke dalam blog kalian. Seperti biasa, tugas upload di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.